Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan ngobrol ringan terkait salah satu konsep, yaitu konsep opportunity cost. Jadi bagi rekan-rekan yang belum pernah mendengar, opportunity cost itu adalah biaya kesempatan. Jadi potensi keuntungan yang hilang ketika rekan-rekan memilih satu pilihan dibandingkan pilihan yang lain. Oke, sebagai contoh. Rekan-rekan memiliki dana 100 juta. Nah, dari dana 100 juta itu, semisal rekan-rekan punya dua pilihan. Rekan-rekan bisa lanjut kuliah S2 di salah satu universitas yang cukup bonafit lah, demikian. Atau rekan-rekan bisa menggunakan uang itu, 100 juta itu untuk DP mobil. Nah, di sini ketika rekan-rekan memilih untuk, oke, saya pilih kuliah, maka opportunity cost-nya adalah kemungkinan potensi yang hilang jika rekan-rekan memilih untuk membeli mobil. Semisal, keuntungan jangka panjang ketika rekan-rekan membeli mobil dan menggunakan mobil itu untuk side hustle, seperti GoCar atau GrabCar, atau semisal untuk hal yang lebih kualitatif ya. Keuntungan yang hilang ketika rekan-rekan tidak membeli mobil tersebut dan rekan-rekan tidak dapat menarik lawan jenis katakanlah. Jadi rekan-rekan kehilangan potensi untuk mendapatkan pasangan hidup. Tapi kembali lagi karena di sini adalah potensial benefit, maka sifatnya abstrak. Rekan-rekan hanya bisa berandai-andai semisal pilihan yang tidak rekan-rekan pilih tersebut rekan-rekan pilih. Jadi konsepnya sangat abstrak, jadi tidak bisa diukur secara tepat. Ya, hanya bisa berandai-andai saja. Nah, salah satu penerapan konsep opportunity cost ini di investasi itu bisa saya contohkan di saham ITMG dan PTBA. Semisal 5 tahun lalu, rekan-rekan waktu masih COVID ya, rekan-rekan memilih untuk menanamkan 100 juta di saham ITMG, maka rekan-rekan akan mendapatkan potensial benefit atau potensial gain sebesar 148%. Cukup besar, bigger. Namun, jika semisal rekan-rekan ternyata memilih PTBA dan tidak memilih ITMG, maka rekan-rekan hanya mendapatkan 29% potensial capital gain. Nah, disinilah konsep opportunity cost bisa terlihat. Semisal rekan-rekan 5 tahun lalu memilih PTBA daripada ITMG, maka opportunity cost yang rekan-rekan alami itu sebesar 148%. Begitu pula sebaliknya, ketika rekan-rekan ternyata memilih ITMG daripada PTBA 5 tahun lalu, maka opportunity cost-nya adalah 29,86%. Nah, kembali lagi saya beri catatan bahwa 5 tahun lalu kemungkinan besar tidak banyak orang yang berani berpikiran bahwa ITMG akan mendapatkan gain 148%. Kenapa demikian? Karena COVID itu kan belum pernah terjadi dan orang tidak punya referensi apa yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Begitu pula untuk saham PTBA. Saya pribadi berpendapat bahwa tidak banyak orang yang mau menahan PTBA ataupun ITMG ini ya untuk 5 tahun ketika masa COVID. Karena kembali lagi tidak ada orang yang tahu karena waktu itu pun juga sedang masa krisis. Orang sibuk untuk ya menyelamatkan diri sendiri, itu wajar lah.
ketika kondisi seperti itu. Nah, oleh karenanya opportunity cost ini sangat abstrak. Namun, rekan-rekan dalam berinvestasi atau dalam menjalani kehidupan ini ya, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya opportunity cost. Karena rekan-rekan pasti akan terus dihadapkan pada pilihan. Disinilah rekan-rekan perlu untuk memasukkan opportunity cost yang mungkin bisa terjadi. Tidak hanya pada saham, tidak hanya pada investasi ekonomi, tapi untuk semua pilihan hidup rekan-rekan. Jadi opportunity cost ini membantu kita untuk berpikir sejenak, merenungkan sejenak atas apa yang sebaiknya kita pilih, karena kembali lagi, pilihan itu banyak, pilihan itu relatif banyak, namun sumber daya yang kita miliki, sumber daya yang kita konsumsi atas pilihan tersebut, itu sangat terbatas. Terutama masalah waktu. Nah, disinilah rekan-rekan perlu untuk berpikir sejenak, memikirkan opportunity cost yang mungkin terjadi, berapa kemungkinan keuntungan yang rekan-rekan dapatkan, dan jika keuntungan itu meleset, apa tindak lanjut selanjutnya. Nah, demikian ngobrol santai kita terkait opportunity cost. Silahkan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan, silahkan komen saja. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Stay tuned, see ya.